Coba bayangin deh skenario ini. Sebuah bom jatuh di lingkungan kalian. Diluncurkan dari tanah tetangga sendiri, ngebunuh keluarga dan ngeratain rumah. Dunia internasional, diam 1000 bahasa. Tapi, pas kalian coba bales, nyerang pangkalan militer tempat bom itu berasal, justru tetangga yang minjemin tanahnya itu yang teriak paling kencang. Nuduh kalian melanggar kedaulatan mereka. Kedengarannya absurd banget kan? Nah, selamat datang di realitas geopolitik Timur Tengah yang udah bengkok. Hari ini kita bakal kulitin habis kenapa negara-negara Arab, satu persatu, justru milih berdiri di belakang Amerika Serikat dan Israel. Bahkan ketika Iran jelas-jelas jadi korban serangan pertama. Ini bukan sekedar analisis biasa. Ini otopsi. Kita lagi membedah matinya kedaulatan di dunia Arab. Oke, biar kita paham standar ganda ini, kita harus putar waktu mundur dulu. Semuanya berawal tanggal 28 Februari 2026. Di tengah-tengah diplomasi nuklir yang lagi krusial di Oman, AS dan Israel malah nekat melancarkan serangan decapitation. Ini operasi pembunuhan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Tentu Iran bales, tapi balasannya terukur. Cuma nargetin pangkalan-pangkalan militer yang jadi landasan serangan awal. Nah, disinilah logikanya mulai kebalik. Tanggal 19 Maret, 12 negara Arab ngumpul di Riyadh dan rame-rame ngutuk balasan Iran. Serangan awal AS Israel nggak disebut sama sekali. Puncaknya 3 hari kemudian, Arab Saudi ngusir diplomat Iran secara sepihak nyobek perjanjian Beijing 2023. Padahal itu kesepakatan damai bersejarah yang dimediasi Tiongkok. Langkah mundur yang parah banget. Pertanyaannya jadi makin jelas kan? Ini sebenarnya ada apa? Dan jangan lupa, di balik semua manuver politik ini, ada korban beneran. Lebih dari 1.444 warga sivil Iran tewas akibat serangan pertama. Ini bukan cuma statistik loh, ini nyawa manusia. Balasan Iran itu nggak terjadi tiba-tiba, itu respons atas agresi yang mematikan ini. Tapi duka mereka seolah-olah nggak ada harganya sama sekali dalam perhitungan dingin para tetangganya. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang bakal kita bedah. Kenapa negara-negara yang tanahnya secara de facto jadi lahan parkir gratis buat mesin perang AS, tempat F-15 lepas landas, tempat markas CENTCOM beroperasi, kok malah nyalain korban yang coba membela diri? Ini paradoks yang nunjukin kalau tata kedaulatan dan solidaritas itu udah kehilangan artinya. Buat ngejawab ini, kita harus gali lebih dalam, lewatin semua omong kosong diplomatik dan masuk ke kalkulasi dingin soal kekuasaan, duit, dan ketakutan. Analisis dari sumber kami nunjukin kalau keputusan yang kelihatannya nggak masuk akal ini sebenarnya dibangun di atas 4 pilar strategis yang saling unci. Pertama, jebakan teknologi, di mana mereka udah jadi sandera dari senjata yang mereka beli sendiri. Kedua, keinginan mati-matian buat menjaga status quo. Ketiga, kalkulasi ekonomi yang brutal. Dan terakhir, penggunaan kedaulatan selektif sebagai alat cuci tangan. Yuk kita bongkar satu persatu. Pilar pertama adalah jebakan teknologi. Gini deh, selama puluhan tahun, negara-negara Teluk ini udah buang ratusan miliar dolar buat beli sistem pertahanan paling canggih dari Amerika. Ironisnya, justru investasi jumbo inilah yang sekarang bikin mereka nggak bisa gerak. Mereka kejebak dalam apa yang disebut sunk cost fallacy. Intinya, mereka udah terlanjur nyemplung terlalu dalam buat bisa balik badan. Nah, ini konsep kuncinya, sandera teknologi. Ini bukan lagi soal jual beli biasa loh, ini udah jadi ketergantungan absolut. Seluruh sistem pertahanan mereka, dari radar Patriot sampai data intelijen satelit, itu dirancang, dirawat, dan secara efektif dikontrol sama Amerika Serikat. Ibaratnya gini, mereka beli mobilnya, tapi kuncinya, remote-nya, sampai software-nya itu dipegang sama Washington. Jadi, harga dari keamanan yang mereka beli adalah kedaulatan strategis mereka sendiri. Coba bayangin konsekuensi gilanya kalau mereka nekat ngelawan. Cuma butuh 1 klik tombol di Pentagon, seluruh jaringan radar mereka bisa langsung mati total. Akses ke data satelit yang jadi andalan mereka bakal diputus, jet tempur F-35 sama sistem rudal Patriot seharga triliunan itu mendadak jadi pajangan museum yang mahal. Dalam sekejap, negara-negara ini bakal terlanjang secara militer. Jadi waktu mereka ngutuk Iran, itu bukan karena pilihan moral, itu keterpaksaan yang lahir dari ketergantungan teknologi. Jebakan teknologi ini diperparah lagi sama pilar kedua, ketakutan yang mendalam akan perubahan. Para penguasa monarki Teluk ini tahu persis kalau kekuasaan dan kekayaan mereka saat ini bergantung pada satu hal, tatanan regional yang ada atau status quo, di mana Amerika adalah pemain utamanya. Coba pikirin deh implikasinya. Kalau sampai Iran, negara yang puluhan tahun diisolasi dan dihajar sanksi, ternyata mampu mukul balik negara adidaya militer dunia, narasi apa yang bakal muncul? Narasi perlawanan dan kemandirian.
Narasi kayak gini tuh bahaya banget buat para elit penguasa di Teluk yang legitimasinya justru dijamin sama payung militer Amerika. Kemenangan Iran, sekecil apapun, bakal jadi bukti kalau modal mereka yang bergantung sama perlindungan asing itu modal yang lemah. Dan ini bisa nyulut api di dalam negeri mereka sendiri. Kutipan ini ngerangkum semuanya. Aliansi ini pada dasarnya ya transaksional murni. Amerika Serikat ngejamin rezim mereka stabil dan aliran minyak lancar. Sebagai gantinya, negara-negara ini nyediain pangkalan militer, borong senjata, dan ngasih dukungan politik. Jadi, ngutuk Iran itu bagian dari premi asuransi yang harus mereka bayar biar status quo ini nggak goyang. Mereka lebih takut sama Iran yang mandiri daripada AS yang agresif. Pilar ketiga adalah yang paling dingin dan paling nyata. Duit. Kalau ketergantungan militer aja belum cukup, ada senjata lain yang jauh lebih kuat yang dipegang oleh Barat. Kendali atas sistem keuangan global. Coba lihat angka ini, lebih dari 2,5 triliun dolar. Itulah nilai kekayaan negara mereka. Dana masa depan mereka yang diinvestasikan di pasar saham dan properti Barat. Kekayaan nasional yang masif banget, tapi disimpan di sistem yang sepenuhnya di luar kendali mereka. Mereka udah lihat sendiri apa yang terjadi sama Rusia setelah invasi Ukraina. Ratusan miliar dolar cadangan devisanya dibekuin dalam semalam. Para elit penguasa di Teluk sadar betul kalau nasib yang sama bisa menimpa mereka. Aset mereka bisa jadi sandera politik. Jadi, pas dihadapkan pada pilihan antara ngutuk Iran atau berisiko kehilangan akses ke kekayaan nasional mereka, ya pilihannya jadi gampang banget kan? Ngutuk Iran bukan lagi soal kebijakan luar negeri, itu adalah biaya operasional untuk melindungi investasi mereka. Ini bentuk pemerasan finansial dalam skala geopolitik. Dan ini ngebawa kita ke pilar terakhir, dan mungkin yang paling sinis dari semuanya, penggunaan kata kedaulatan sebagai senjata retorika. Mereka bukan nolak konsep kedaulatan, mereka cuma nerapinnya secara selektif buat kepentingan mereka sendiri. Dan ini dengan jelas banget nunjukin standar gandanya. Waktu jet tempur AS lepas landas dari pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi buat ngebom Iran, itu dianggap bagian dari kontrak operasional. Nggak ada tuh yang ngomongin pelanggaran kedaulatan. Tapi, pas Iran nembakin rudal balasan ke pangkalan yang sama persis, tiba-tiba itu dikecam sebagai pelanggaran kedaulatan Arab Saudi. Lokasinya sama, tapi definisinya berubah, tergantung siapa pelakunya. Tujuan strategis di balik permainan kata ini udah jelas banget. Buang badan dan balikin narasi. Dengan ngebangun citra sebagai korban, mereka bisa ngejustifikasi aliansi mereka sama AS. Narasi yang mau dibangun tuh gini, lihat kami diserang oleh Iran, jadi kami nggak punya pilihan selain minta bantuan AS. Padahal kenyataannya adalah mereka yang nyediain korek api dan bensin buat api yang pertama kali dinyalain. Jadi, poin krusialnya tuh ini. Kutipan ini nyimpulin semuanya. Negara-negara ini bukan lagi sekedar klien yang dilindungi Amerika. Mereka sekarang udah jadi komponen integral dari mesin perang AS di Timur Tengah. Pangkalan mereka jadi logistiknya, duit mereka jadi bahan bakarnya, dan kecaman diplomatik mereka jadi perisai moralnya. Tanpa mereka, agresi AS bakal kelihatan apa adanya. Dengan mereka, itu dibingkai sebagai pertahanan kolektif. Pada akhirnya, analisis ini ngebawa kita ke satu pertanyaan mendasar. Buat negara-negara ini, apa sebenarnya harga dari keamanan yang mereka beli dari Barat? Apa keamanan itu sepadan dengan hilangnya kedaulatan strategis, independensi kebijakan luar negeri, dan kemampuan buat ngebela tetangga yang diserang secara nggak adil? Kalau keamanan itu artinya jadi bagian dari mesin agresi, apa itu masih bisa disebut keamanan? Atau itu cuma nama lain untuk perbudakan modern? Ini adalah pertanyaan yang harus mereka jawab untuk diri mereka sendiri, karena jalan yang mereka pilih saat ini bakal nentuin masa depan seluruh kawasan.